Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu kali ini akan mempresentasikan tentang pelatihan dan pengembangan. Baiklah, sebelum memasuki ke presentasi, perkenalkan nama saya Sopyan Hadianto dan kami dari kelompok satu. Yang pertama, saya Sopyan Hadianto, Rinda Hasbiah, Aziz Mutakin, Chandra Riani, Heni Dwi Budiarti, Ari Firdaus, dan Siti Mariam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi-materi yang akan kami jelaskan secara bergantian, yaitu yang akan menyampaikan materi pertama yaitu saya sendiri, Sopyan Hadianto. Baiklah, apa yang dimaksud dengan pelatihan dalam pengembangan organisasi? Dan berikutnya, bagaimana strategi yang dilakukan dalam pelatihan pengembangan organisasi? Bagaimana pelatihan untuk strategi global? Bagaimana proses perencanaan pelatihan? Bagaimana analisis penilaian kebutuhan? Bagaimana desain pelatihan dan yang efektif? Bagaimana cara penyampaian pelatihan? Dan yang terakhir, bagaimana evaluasi sangat penting dalam menilai efektivitas program pelatihan. Berikutnya, izinkan saya menjelaskan beberapa yang akan kami jelaskan di presentasi ini, yaitu outline yang pertama adalah pendahuluan, berikutnya strategi pelatihan dan organisasi, pelatihan untuk strategi global, perencanaan pelatihan, penilaian kebutuhan, desain pelatihan, penyampaian pelatihan, dan yang terakhir adalah evaluasi pelatihan. Pendahuluan. Pelatihan adalah sebuah proses di mana orang memperoleh kemampuan untuk melakukan pekerjaan menurut Dessler dan Sinzer 2015. Pelatihan memberikan karyawan pengetahuan dan keterampilan fisik dapat mengidentifikasi untuk menggunakan dalam pekerjaan mereka. Pelatihan dapat dirancang untuk memenuhi berbagai tujuan, dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara menurut Matis dan Jasad ini Jackson 2010. Beberapa pengelompokan pelatihan yang umumnya dalam berbagai contoh sebagai berikut, yaitu yang pertama, pelatihan wajib dan reguler. Mematuhi berbagai persyaratan hukum yang diamanatkan dalam memberikan kepada semua karyawan, misalnya orientasi karyawan baru dan lain-lain. Berikutnya, keterampilan teknis. Dan berikutnya adalah pengembangan dan karir, keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal mengatasi masalah operasional dan interpersonal dan meningkatkan hubungan kerja organisasi, misalnya komunikasi interpersonal, keterampilan manajerial, penyelia, resolusi konflik, dan lain sebagainya. Jenis-jenis pelatihan ada beberapa, yaitu yang pertama wajib dan reguler, keterampilan teknis, pelatihan keterampilan interpersonal, pengembangan, dan karir. Berikut adalah jenis-jenis pelatihan yang biasa dilakukan dalam pengembangan sebuah karir. Menghubungkan strategis dan pelatihan. Yang pertama strategi organisasi, berikutnya implementasi strategi, dan yang terakhir adalah pelatihan. Kinerja pelatihan. Pelatihan sebagai pendapatan. Beberapa organisasi telah mengidentifikasi bahwa pelatihan dapat menjadi sumber pendapatan bisnis, contohnya Microsoft, Cisco, Hewlett Packard, dan perusahaan teknologi lainnya mengintegrasikan pelatihan pelanggan dan produk dan layanan yang ditawarkan. Kinerja organisasi pelatihan harus mampu meningkatkan kinerja organisasi, menurut Ledler et al. 2021. Pendekatan konsultasi kinerja melibatkan berbagai langkah seperti yang pertama, fokus pada identifikasi dan penanganan akar penyebab permasalahan kinerja. Memahami bahwa interaksi antara faktor individu adalah organisasi mempengaruhi kinerja karyawan. Mencatat tindakan
dan prestasi individu yang berkinerja tinggi dan membandingkannya dengan mereka yang berkinerja lebih rendah. Pelatihan untuk strategi global. Untuk perusahaan global, sebuah strategi brilian tidak akan berhasil kecuali jika perusahaan memiliki karyawan yang terlatih di seluruh dunia untuk melaksanakannya. Pandangan global terhadap pelatihan menjadi semakin penting ketika perusahaan membangun dan memperluas operasinya di seluruh dunia. Pelatihan penugasan global. Orientasi dan pelatihan sebelum keberangkatan sangat mempengaruhi keberhasilan penugasan luar negeri bagi ekspatriat dan keluarganya. Nustron 2017. Pelatihan kompetensi antar budaya. Pengusaha global memberikan pelatihan kompetensi antara budaya kepada karyawan global mereka. Kompetensi antar budaya mencakup berbagai keterampilan sosial manusia dan karakteristik kepribadian. Menurut Griffin dan kawan-kawan 2020, membagi 3 komponen kompetensi antar budaya yang perlu diperhatikan saat melatih ekspatriat untuk penugasan global, yaitu komponen kognitif, yaitu pengetahuan individu tentang budaya lain, komponen emosional, pandangan individu terhadap budaya lain dan tingkat sensitivitas terhadap adat istiadat dan masalah budaya, komponen perilaku, bagaimana individu berperilaku dalam situasi antar budaya. Semakin banyak pengusaha global yang menggunakan metode pelatihan yang memungkinkan individu untuk berperilaku dalam situasi internasional dan menerima umpan balik. Salah satu metode tersebut adalah asimilator budaya. Metode ini digunakan di seluruh dunia, terutama oleh perusahaan Eropa dan terdiri dari studi kasus singkat dan insiden kritis. Studi kasus ini menggambarkan interaksi antar budaya dan potensi kesalahpahaman yang melibatkan ekspatriat dan warga negara tuan rumah. 4. Perencanaan pelatihan. Perencanaan mencakup pemahaman tentang gambaran besar tempat pelatihan yang akan berlangsung serta perincian spesifik yang diperlukan untuk merancang program pelatihan tertentu. Rencana pelatihan memungkinkan suatu organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan kerja karyawan sebelum pelatihan dimulai sehingga menciptakan pelatihan dan isu strategis. Perencanaan orientasi karyawan baru adalah salah satu jenis pelatihan yang memerlukan perencanaan adalah yang berorientasi. Menurut Armstrong, tahun 2021 menyatakan bahwa orientasi yang efektif bertujuan untuk 1. Membangun kesan positif karyawan terhadap organisasi dan pekerjaan. 2. Memberikan informasi tentang organisasi dan pekerjaan. 3. Meningkatkan hubungan interpersonal dengan rekan kerja. 4. Mempercepat sosialisasi dan integrasi karyawan baru ke dalam organisasi. Dan yang kelima, memastikan kinerja dan produktivitas karyawan dimulai lebih cepat. Orientasi. Selanjutnya, proses pelatihan sistematis. Proses pelatihan sistematis yang pertama adalah penilaian kebutuhan pelatihan, mencakup analisis kebutuhan pelatihan dan identifikasi pelatihan. Yang kedua, desain pelatihan yang mencakup pretest peserta pelatihan, pilih metode pelatihan, konten pelatihan. Yang ketiga, pelaksanaan pelatihan, yaitu mencakup jadwal pelatihan, melakukan pelatihan, pantau pelatihan. Penilaian kebutuhan pelatihan. Penilaian kebutuhan pelatihan adalah langkah diagnostik dalam perencanaan pelatihan. Di dalam penilaian ini diperhitungkan masalah kinerja yang dialami karyawan dan organisasi untuk menentukan apakah pelatihan bisa memberikan solusi yang dibutuhkan. Dalam mendiagnosis kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara 1. Analisis kebutuhan penilaian, yaitu menganalisis jenis pelatihan yang kemungkinan dibutuhkan. 2. Analisis organisasi, yaitu dengan menggunakan berbagai ukuran kinerja operasional organisasi. 3. Analisis individu, yaitu dengan mendiagnosis kebutuhan pelatihan yang berfokus pada kebutuhan individu. Pendekatannya umumnya dengan menggunakan data penilaian kinerja. Setelah melakukan analisis kebutuhan, maka kita tetapkan tujuannya ke dalam 3 jenis, yaitu
Satu, sikap menciptakan minat dan kesadaran akan pentingnya sesuatu, contohnya pelatihan tentang pelecehan seksual. Dua, pengetahuan dengan memberikan informasi dan detail kognitif kepada peserta pelatihan, misalnya pemahaman tentang cara kerja suatu produk. Tiga, keterampilan, yaitu mengembangkan perubahan perilaku dalam cara pekerjaan dan berbagai persyaratan tugas yang dilakukan. Contohnya meningkatkan kecepatan instalasi. Keberhasilan pelatihan harus diukur berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, karena tujuan yang baik adalah tujuan yang dapat diukur. Desain pelatihan. Desain pelatihan yang efektif harus mempertimbangkan peserta, strategi pengajaran, dan metode pengiriman yang paling sesuai untuk menghubungkan pembelajaran dari lingkungan kelas ke pekerjaan. Karakteristik pembelajar. Pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan karena pembelajaran adalah proses memperoleh pemahaman, pengetahuan, perilaku, keterampilan, nilai, dan sikap. Pertimbangan utama dalam desain pelatihan meliputi karakteristik peserta, termasuk 1. Kemampuan belajar, 2. Motivasi belajar, 3. Efikasi diri, 4. Utilitas atau nilai yang dirasakan, 5. Gaya belajar. Strategi instruksional. Dalam merancang pelatihan, penting untuk memilih strategi yang sesuai dengan karakteristik peserta. Beberapa strategi utama yang tersedia dalam merancang pengalaman pelatihan adalah latihan atau umpan balik, belajar berlebihan, pemodelan perilaku, contoh berbasis kesalahan, dan penguatan atau konfirmasi segera. 1. Latihan atau umpan balik. Dalam beberapa jenis pelatihan, peserta perlu mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari dan menerima umpan balik untuk meningkatkan kinerja mereka. Latihan aktif melibatkan peserta dalam tugas dan kewajiban pekerjaan selama pelatihan yang lebih efektif daripada pendekatan pasif seperti membaca atau mendengarkan saja. Sebagai contoh, dalam pelatihan perwakilan layanan pelanggan, peserta dapat berlatih dengan pelanggan nyata menggunakan pengetahuan yang telah mereka pelajari. 2. Belajar berlebihan. Belajar berlebihan melibatkan latihan berulang-ulang bahkan setelah peserta menguasai materi. Ini membantu mengkonsolidasikan memori otot untuk aktivitas fisik dan meningkatkan retensi pembelajaran. 3. Penguatan adalah prinsip yang berdasarkan pada hukum efek, di mana orang cenderung mengulangi tindakan yang memberikan imbalan positif dan menghindari tindakan yang berhubungan dengan konsekuensi negatif. Dengan memberikan penguatan positif untuk respon yang benar dan memberikan konsekuensi negatif atas respon yang salah, perilaku dapat diubah. 4. Transfer pelatihan. Pelatih harus merancang pelatihan agar peserta pelatihan dapat menggunakan pengetahuan dan informasi yang mereka pelajari dalam pekerjaan mereka. Jumlah pelatihan yang dapat ditransfer ke pekerjaan secara efektif relatif rendah, mengingat waktu dan uang yang diinvestasikan dalam pelatihan. Baik, di sini saya akan membahas tentang penyampaian pelatihan. Setelah merancang pelatihan, kita dapat memulai penyampaian pelatihan sebenarnya. Terlepas dari jenis pelatihan yang dilakukan, kita memiliki berbagai pendekatan dan metode yang bisa kita gunakan. Pertumbuhan teknologi pelatihan terus memperluas pilihan yang tersedia. Contohnya, perusahaan besar dengan banyak karyawan baru mungkin dapat mengadakan orientasi karyawan melalui internet, video rekaman, dan berkolaborasi dengan staf SDM tertentu. Sementara perusahaan kecil dengan jumlah karyawan baru yang sedikit mungkin mengatur pertemuan individual antara staf SDM dan karyawan baru selama beberapa jam. Kemudian pelatihan internal. Biasanya organisasi menerapkan pelatihan internal yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan pekerjaannya. Pendekatan ini populer karena menghemat biaya yang biasanya diperlukan untuk mengirim karyawan ke pelatihan internal dan juga menghindari biaya pelatihan dari luar. Kemudian pelatihan informasi. Pembelajar informasi ini muncul ketika ada kebutuhan belajar dalam situasi kerja, termasuk pemecahan masalah kelompok, bayangan pekerjaan, pembinaan,
atau pendampingan. Meskipun istilah pelatihan informal bisa menyesuaikan banyak pembelajaran yang terjadi secara informal di organisasi, termasuk beberapa yang terjadi secara disengaja. Pengalihan kerja. Alih daya pengalihan lebih sering digunakan ketika terjadi merger dan akuisisi. Kemudian pelatihan kerja atau on-job training adalah jenis pelatihan yang paling umum di semua tingkatan organisasi karena fleksibilitasnya dan relevansinya dengan pekerjaan yang sedang dilakukan karyawan. Kemudian pelatihan silang. Pelatihan silang terjadi ketika seseorang dilatih untuk melakukan lebih dari satu jenis pekerjaan, termasuk pekerjaan mereka sendiri dan pekerjaan orang lain. Kemudian pelatihan eksternal. Organisasi dengan berbagai ukuran menggunakan pelatihan eksternal, yaitu pelatihan yang dilakukan di luar organisasi tempat mereka bekerja. Dan terakhir pelatihan daring. Pelatihan daring melibatkan penggunaan internet atau intranet organisasi sebagai platform untuk memberikan pelatihan daring. Selanjutnya yaitu evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan melibatkan perbandingan hasil setelah pelatihan dengan tujuan sebelum pelatihan dari perspektif manajer, pelatih, dan peserta pelatihan. Seringkali pelatihan dilakukan tanpa mempertimbangkan pengukuran dan evaluasi yang akan dilakukan untuk menilai sejauh mana keberhasilannya. Mengingat waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan, maka evaluasi pelatihan menjadi suatu keharusan. Pada evaluasi, kita ada beberapa poin yang bisa kita bahas, yaitu tingkat evaluasi, reaksi, pelatihan berlangsung, dan hasil pelatihan. Di mana pada pelatihan ini, pelatihan strategi yang berfokus pada tujuan organisasi dapat membawa manfaat. Pada pelatihan ini, pelatihan strategi yang berfokus pada tujuan organisasi dapat membawa manfaat signifikan dan membantu mengatasi masalah kinerja dengan lebih efektif. Selain itu, pelatihan dapat membantu organisasi menjaga karyawan dan meningkatkan daya saing mereka dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Pentingnya pelatihan berbasis budaya dan kompensasi atas budaya dalam mendukung penugasan global dan berinteraksi dengan beragam budaya dalam lingkungan kerja global. Bagaimana proses pelatihan yang sistematis, termasuk penilaian desain, penyampaian, dan evaluasi dalam membantu organisasi meningkatkan efektivitas program pelatihan dan menghadapi tantangan retensi, pengetahuan, dan interaksi karyawan baru. Penilaian kebutuhan pelatihan melibatkan analisis organisasi, analisis pekerjaan, dan analisis individu untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Kemudian, tujuan dan prioritas pelatihan ditetapkan dengan mempertimbangkan perbedaan antara situasi saat ini dan kemampuan karyawan yang diperlukan serta sejalan dengan tujuan organisasi. Dalam desain pelatihan, penting mempertimbangkan karakteristik peserta seperti kemampuan belajar, motivasi, efikasi diri, nilai yang dirasakan, dan gaya belajar mereka, serta memilih strategi instruksional yang sesuai. Evaluasi pelatihan adalah langkah penting dalam menilai efektivitas program pelatihan ini, melibatkan 4 tingkat evaluasi, yaitu reaksi peserta, pembelajaran yang berlangsung, perilaku yang berubah, dan hasil yang terkait dengan tujuan organisasi. Demikian paparan dari kelompok 1 ini. Kurang dan lebihnya, kami semua teman-teman dari kelompok 1 mohon maaf dan kami membutuhkan saran dan dukungannya dari Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.